Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal UTS filsafat umum. Nomor 1, berfilsafat memang merupakan kegiatan berpikir, namun dengan karakteristik yang lebih khusus dibandingkan berpikir umum. Semua orang yang berfilsafat pasti melakukan proses berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Hal ini karena berfilsafat mengandung ciri-ciri tertentu seperti berpikir secara universal atau menyeluruh, kritis, radikal, rasional, dan bertanggung jawab. Menggunakan metode dan sistem yang khas untuk mengkaji permasalahan mendasar dan umum tentang kehidupan, eksistensi, dan pengetahuan. Sementara berpikir biasa tidak selalu melibatkan kedalaman, sistematis, dan cakupan yang luas seperti itu. Jadi, berfilsafat adalah jenis berpikir dengan pola dan metode khusus yang mendalam, sedangkan berpikir bisa merupakan aktivitas mental yang lebih umum tanpa karakteristik mendalam tersebut. Maka bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tapi tidak setiap orang yang berpikir melakukan filsafat. 2. Berikut penjelasan mengenai pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, serta kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. 1. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab dan hakikat segala sesuatu secara mendalam berdasarkan rasio dan refleksi kritis. Filsafat tidak hanya meneliti hal-hal yang tamak, tetapi juga mengkaji hakikat di balik fenomena dengan cara berpikir yang rasional, sistematis, dan mendalam. Filsafat juga dipahami sebagai pandangan hidup yang menyeluruh dan sebagai ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. 2. Objek filsafat. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada secara universal dan menyeluruh, termasuk hakikat kehidupan, eksistensi manusia, alam semesta, nilai-nilai, pengetahuan, dan realitas. Filsafat mempelajari objeknya dari sudut pandang yang paling mendasar dan mutlak, mempertanyakan hakikat, asal-usul, dan tujuan dari segala sesuatu. 3. Ada cabang-cabang filsafat. Filsafat terdiri dari beberapa cabang utama, antara lain 1. Metafisika, mempelajari hakikat, realitas, eksistensi, dan alam semesta. 2. Epistemologi, mempelajari asal-usul, sifat, dan batas pengetahuan. 3. Etika, mempelajari nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku manusia. 4. Logika, mempelajari prinsip-prinsip yang mengatur penalaran yang benar. Dan terakhir adalah estetika, mempelajari keindahan dan seni. Kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ilmu berperan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan empiris dan kuantitatif melalui metode ilmiah. Agama mengatur aspek spiritual, moral, dan kepercayaan manusia yang didasarkan pada wahyu dan keyakinan. Filsafat berfungsi sebagai dasar pemikiran yang kritis dan reflektif, mengkaji aspek-aspek mendalam dari kehidupan, nilai, dan pengetahuan, serta memberikan kerangka untuk memahami ilmu dan agama serta menyeluruh dan rasional. Dengan demikian, filsafat memiliki peran penting sebagai landasan dan pandangan menyeluruh yang mengintegrasikan ilmu dan agama dalam upaya memahami hakikat, keberadaan, dan kehidupan manusia. 3. Masa Yunani kuno. Tokohnya adalah Thales. Identifikasi pemikirannya adalah menganggap air sebagai asal mula segala sesuatu atau akar, fokus pada filsafat alam yang rasional. 2. Adalah Heraklitus, mengajarkan tentang perubahan sebagai hakikat utama atau segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang 3 adalah Parmenides, menekankan realitas sebagai sesuatu yang tetap, tidak berubah, logika, dan pemikiran deduktif. Masa Yunani klasik. Ada Socrates, fokus pada etika dan metode tanya jawab atau dialektika untuk
mencari kebenaran moral dan pengetahuan diri. 2. Plato, idealisme, dunia ide sebagai realitas sosial. Idealisme, dunia ide sebagai realitas sejati, pemerintahan ideal oleh filsuf dan teori pengetahuan. 3. Aristoteles, logika formal, empirisme, etika kebajikan, dan kajian ilmiah sistematis atas alam dan manusia. Masa abad pertengahan, Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen, argumen rasional untuk eksistensi jiwa dan manusia. 2. Ada Augustine, filsafat Kristen, membahas hubungan antara iman dan akal serta eksistensi jiwa dan Tuhan. Ada filsafat Islam, tokohnya adalah Al-Farabi, integrasi filsafat Yunani dengan Islam, konsep ideal negara dan kebahagiaan manusia. 2. Ada Ibnu Sina, pengembangan metafisika dan epistemologi, penyatuan filsafat dan ilmu kedokteran. Hingga Al-Ghazali, kritik terhadap filsafat Yunani, menekankan aspek spiritual dan teologi dalam filsafat Islam. Tabel ini merangkum perkembangan penting dalam sejarah filsafat mulai dari masa Yunani kuno dengan fokus awal pada alam dan rasio, masa klasik dengan filsuf besar yang mendalamkan etika dan politik, masa abad pertengahan yang menggabungkan filsafat dan agama Kristen, hingga masa filsafat Islam yang mengembangkan dan merefleksikan warisan Yunani dalam konteks Islam. Sekian apa yang saya bilang. Kalau ada salah kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.